Pandemi coronavirus disease-19 kini semakin meluas di Indonesia. Kasus baru yang muncul semakin meningkat. Hal ini membuat gabungan peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bekerja sama dengan Global Challenge Research Fund, Heriot-Watt University, melakukan sebuah penelitian dengan judul Mengatasi Pandemi COVID-19, Perilaku Masyarakat dan Kesiapan Fasilitas Kesehatan di Indonesia, atau Tackling COVID-19, People's Attitudes and Health Facility Preparedness in Indonesia. Dengan menggunakan kajian kuantitatif dengan Epidemic Preparedness Index dan kualitatif berdasarkan Kombi Model. Untuk penelitian kualitatif, memfokuskan pada penelitian perilaku perjalanan, physical distancing, dan penggunaan masker pada masa pandemi COVID-19. Framework dari penelitian ini adalah segitiga epidemiologi yang dikutip dari Frost 1976, Some Conceptions of Epidemics in General, American Journal of Epidemiology. Segitiga epidemiologi menunjukkan agen dalam kasus ini menggambarkan virus corona atau COVID-19. Environment menggambarkan kesiapan suatu daerah untuk menghadapi virus itu sendiri. Dan host yang menggambarkan perilaku masyarakat. Pada sisi environment, kesiapan suatu daerah dapat diukur dengan kajian kuantitatif menggunakan Epidemic Preparedness Index atau EPI yang mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu Assessing Global Preparedness for the Next Pandemic, Development and Application of an Epidemic Preparedness Index by Oppenheim et al. 2019 dalam BMJ Global Health. Pada penelitian kuantitatif ini, ditemukan bahwa kondisi ketika saat Ramadan dan masa mudik, di mana sejak kasus pertama pada bulan Maret 2020, kemudian bulan Ramadan dan mudik, angka kasus COVID-19 belum begitu tinggi. Namun, jumlah kasus meningkat secara signifikan setelah mudik lebaran dan munculnya wacana new normal atau kebijakan relaksasi. Peneliti menyusun Epidemic Preparedness Index atau EPI dan mengaitkannya dengan Case Fatality Rate atau CFR dan Recovery Rate atau RR pada level provinsi, dan menunjukkan secara umum bahwa provinsi dengan EPI tinggi memiliki tingkat CFR yang rendah dan sebaliknya. Kemudian, provinsi dengan EPI yang tinggi memiliki RR yang tinggi. Namun, angka-angka EPI yang tinggi tidak serta-merta berarti rendahnya tingkat CFR dan tingginya RR. Provinsi dengan perilaku manusia yang tidak adaptif ketika pandemi berlangsung memiliki CFR tinggi dan RR yang rendah. Temuan ini sejalan dengan apa yang digambarkan pada segitiga epidemiologi. Dapat diartikan bahwa environment atau kesiapan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh host atau perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat pengaruh tersebut dengan menggunakan kajian kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menghambat dan memfasilitasi bagi masyarakat dalam melaksanakan anjuran pemerintah berupa membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Ketiga perilaku tersebut dipilih karena kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan ketiga perilaku tersebut masih rendah. Pada kajian kualitatif ini, terdapat beberapa hal penting yang ditemukan. Hal tersebut antara lain: pertama, analisis faktor yang memfasilitasi dan menghambat pada ketiga perilaku tersebut. Tiga perilaku membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan pemakaian masker. Peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dari 50 responden yang tersebar mewakili Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Agar ketiga perilaku tersebut dapat membantu pembuatan kebijakan dalam mendesain intervensi dan kebijakan, ketiga perilaku tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori Behavior Change Wheel oleh Michi et al. 2011 dalam publikasi BMC Series Spring Nature. Dengan kerangka teori tersebut, penelitian ini dimaksudkan agar intervensi dan kebijakan untuk merubah perilaku, dalam hal ini, identifikasi perilaku adalah untuk menentukan fungsi intervensi dan kategori kebijakan yang cocok untuk perilaku terkait. Kedua, muncul tema-tema tentang faktor pendorong dan penghambat fasilitator and barrier di tiap daerah berbeda-beda. Data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis ditemukan bahwa fasilitator atau pendorong dan barrier atau penghambat dari setiap daerah berbeda-beda.
Terdapat total lebih dari 200 faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengadopsi ketiga perilaku membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga perilaku tersebut dapat dikelompokkan menjadi pengetahuan yang terkait COVID-19, pengetahuan terkait agama, pengetahuan dan kemampuan umum, pengaruh sosial, fasilitas transportasi, fasilitas umum, keadaan lingkungan terkait COVID-19, pengaruh budaya dan agama, pengaruh lingkungan pekerjaan, kesempatan ekonomi, pengaruh kebijakan daerah, identitas diri, perasaan-perasaan pribadi seperti rasa takut, khawatir, bosan, stigma negatif, motivasi agama, kepercayaan tertentu, dan motivasi pribadi. Ketiga, tools atau alat untuk mendesain intervensi di tiap daerah. Hasil penelitian terkait fasilitator dan barrier pada ketiga perilaku tersebut dapat dijadikan alat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan intervensi yang cocok untuk tiap daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai contoh, suatu daerah lebih cocok menerapkan kebijakan dengan narasi yang bersifat represif, sedangkan di daerah lainnya lebih cocok menggunakan narasi yang bersifat persuasif. Akan tetapi, saat ini peneliti belum bisa memberi saran kebijakan yang cocok untuk setiap daerah dikarenakan ukuran sampel penelitian yang masih sangat kecil. Dibutuhkan penelitian lanjutan dengan ukuran sampel yang lebih besar. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti kebijakan dan anjuran protokol kesehatan, seperti membatasi perjalanan antar kota, physical distancing, penggunaan masker, dengan tetap mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan tetap menaati protokol kesehatan lainnya, agar dapat menekan penyebaran COVID-19. Dengan demikian, kita dapat beraktivitas kembali dan bersama-sama meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh. Bersama kita bisa, bersama membangun Indonesia.